Salam, kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga online. Pada sore ini, Rabu tanggal 16 Februari 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan jikapun kita dalam keadaan sakit, Tuhan selalu setia untuk menemani kita sampai kita disembuhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk ibadah dan untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa beribadah keluarga secara online Bapa pada saat ini. Itu karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini, sehingga kami masing-masing dapat mengerti sabda firman-Mu, dapat mengerti maksud dari firman-Mu Tuhan, dan terutama kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dari segala apapun yang gelap yang menutupi kami, sehingga kami tidak berkonsentrasi, tidak mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dengan kerendahan hati. Kehendak-Mu saja yang jadi. Amin. Pembacaan firman kita pada saat ini terambil dari Yakobus 2 ayat 9 sampai dengan 13. Yang demikian bunyinya. Yakobus 2 ayat 9 sampai dengan 13. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam tema kita kali ini adalah hukum yang memerdekakan. Mungkin kita sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan hukum atau definisi dari hukum tersebut. Hukum
saya lihat dari literatur, intinya adalah sistem terpenting untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan untuk merdeka, saya dapat ada tiga, yaitu satu, bebas, jadi kita bebas untuk melakukan apapun. Kemudian kedua, lepas dari tuntutan. Dan ketiga, tidak bergantung atau leluasa dalam melakukan apapun atau menentukan sesuatu pun. Kalau kita mau lihat dari bacaan kita, itu konteks bacaan kita ini adalah mengenai komunitas Yahudi yang berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Dan ini sudah disinggung oleh waktu ibadah hari Minggu. Kalau mengenai hukum itu ada simbol penegakan hukum itu namanya Themis, itu dari Dewi Yunani, dan di gambarnya itu dia memegang timbangan dan ada juga pedang dengan mata yang tertutup. Jadi maksudnya kalau dengan mata tertutup berarti dia tidak bisa melihat apapun. Jadi di pandangan dia itu adalah sama semuanya. Nah, Yakobus dalam hal ini menekankan agar orang percaya kita seperti kita ini, agar mereka selalu memegang prinsip kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih Kristus untuk orang percaya itu sudah kita terima dan kita menjadi merdeka dari dosa atau kesalahan. Jadi tugas-tugas kita singkatnya dalam renungan ini yaitu membangun relasi yang baik dengan orang. Kalau dengan orang seiman ya kita perkokoh persekutuan antara lain. Jika kita tidak dengan orang seiman, ya mungkin kita menjadi saksi dari kasih Kristus tersebut. Nah, kalau untuk hukum kita tahu di Perjanjian Lama yaitu hukum yang dipakai oleh hakim-hakim atau raja-raja. Kita kenal juga dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat kita kenal dengan 10 hukum. Di 10 hukum itu bisa dibilang di hukum Taurat ini dan di dalamnya ada 10 hukum, itu adalah prinsipnya adalah tabur tuai. Jika kita tidak melakukannya maka kita akan kena kutuk, dan jika kita melakukannya kita dapat berkat. Tapi dengan adanya kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka dia memberikan dirinya sendiri. Dia disalibkan dan dia menebus kutuk itu menjadi berkat terus. Jadi kita orang yang sudah ditebus dosa ini adalah orang yang telah diberikan kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat dari kasih Tuhan itu tidak ada batas-batasnya dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini, pada minggu-minggu ini, tema mingguan kita itu tentang gereja dan relasi sosial. Sedangkan tadi sudah kita bacakan bahwa tema ibadah keluarga kita ini adalah hukum yang memerdekakan. Jadi hukum ini yang memerdekakan ini bisa dibilang yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kasih karunia itu yang ada pada firman yang hidup, Alkitab yang hidup, yaitu ada pada diri kita. Nah, Alkitab ini tidak perjanjian lama, tidak perjanjian baru, itu sama. Itulah yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Dan jika kita telah memiliki roh yang ada dalam kita yaitu Roh Kudus, maka kita sudah jadi pelaku dari hukum yang memerdekakan ini. Jadi sebenarnya hukum yang memerdekakan ini adalah firman Tuhan atau kasih karunia. Nah, karena tema kita adalah kita telah menerima hukum yang memerdekakan atau kita telah menerima firman ini, nah kita diminta dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi sosial kita, agar kita menjalankan apa yang telah kita rasakan. Jadi kalau digabung antara tema hari ini, Rabu ini, dengan tema minggu ini, bahwa intinya kita
melakukan firman dan membagikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini, masing-masing kita, sudah memang menerima hukum yang memerdekakan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita mau jujur, apakah kita sudah merasakan merdeka dalam artian kasih Kristus yang kita rasakan? Kalau mau jujur, banyak di antara kita, walaupun kita sudah Kristen, tapi kita belum merasakan kemerdekaan tersebut. Karena apa? Karena hukum yang memerdekakan itu yang telah kita miliki ketika kita sudah dinyatakan, sudah ditebus dalam anak, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di situ kita telah memilikinya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa memeliharanya. Jadi banyak orang Kristen yang belum merasakan kemerdekaan tersebut. Nah, sekarang jika kita memang sudah merasakannya, tugas kita lah untuk membagikannya kepada orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena yang penting dalam kehidupan ini adalah praktek kita yang kita jalani hari lepas hari. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa merasakannya. Kita tahu bahwa hukum yang memerdekakan itu mungkin sudah berjalan, sudah ada. Nah, bisa dibilang ketika kemerdekaan Indonesia itu bisa dibilang itu adalah hukum yang memerdekakan. Karena hukum transisi dari sekutu dari Jepang ketika di bom atom itu ke sekutu, itu sempat ada vakum, dikasih waktu dari tanggal 14 Agustus sampai 24 Agustus 1945 untuk segera menyerahkan. Tapi pejuang-pejuang muda kita mendesak agar pejuang yang senior kita untuk segera secepatnya, jangan menunggu 10 hari itu. Nah, dari hukum yang terjadi itu, yang peralihan itu, nah di situ kita mendapatkan kemerdekaan. Berarti bisa dibilang itu suatu hukum yang memerdekakan secara dunia. Dan secara kehidupan sehari-hari yang gampangnya, itu misalnya ketika kita berkendaraan, ya itu maaf memang kalau saya tidak bisa berkendaraan, motor pun tidak bisa, minta maaf. Tapi misalnya yang punya kendaraan, yang punya motor apa semuanya kan harus ada peraturannya, persyaratannya yang harus disiapkan. Segala sesuatunya, SIM apa segala semuanya harus lengkap, surat-surat semuanya, surat-surat kendaraan. Nah, itu ketika kita sudah memenuhi persyaratan itu, kita mau jalan, kita mau memakai kendaraan kita, kita udah tenang, berarti kita sudah merasa merdeka. Nah, itu bisa dibilang hukum yang memerdekakan secara dunia. Tapi bisa ada celah di situ. Misalnya ketika hukum itu terjadi, misalnya ketika kemerdekaan itu terjadi, taruhlah tiba-tiba memang tidak terjadi, tiba-tiba tidak jadi kita bisa merdeka. Akhirnya kita akan terjadi keributan di antara kita sendiri. Misalnya dengan yang pejuang tua-tua dengan yang muda, bilang ke yang muda, habis kamu minta cepat sih. Akhirnya kita tidak merdeka. Akhirnya terjadi suatu keributan. Jadi bisa dibilang hukum yang memerdekakan dunia secara dunia itu tidak, belum ada apa-apanya dibanding dengan hukum memerdekakan dalam artian Roh Kudus. Kemudian yang tadi, yang contoh yang tadi, yang misalnya ketika dia udah siap kendaraannya, semuanya udah siap surat-suratnya, dia berjalan dengan tenangnya dan dia merasa merdeka, tiba-tiba ada oknum di jalan yang tetap mencari alasan dengan cara mereka yang nakal. Akhirnya mereka menyetop kendaraan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ribut, emosi kita keluar. Nah, ketika emosi kita keluar itu, apakah kita itu telah merdeka, telah memiliki hukum yang merdeka secara Roh Kudus? Berarti tidak. Berarti yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan secara roh, yaitu benar-benar Tuhan Yesus itu sudah kita rasakan. Memang kehidupan ini susah, memang ngomong tidak gampang,
Tapi kalau kita sudah benar-benar merasakan bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa akan kita rasakan. Mungkin saya bisa berkata-kata begini, ah, tapi untuk saudara-saudari yang terkasih itu harus dicontohkan atau bisa dibilang harus tidak bisa di apa harus dialami sendiri. Misalnya dari rumah tangga lah. Kalau hukum yang memerdekakan, yang kita bilang hukum memerdekakan itu adalah firman, Roh Kudus sendiri, kasih karunia itu sendiri yang telah Allah menjadi manusia. Karena dosa kita itu tidak bisa ditebus. Di perjanjian lama proses dengan hukum itu tidak bisa, tidak ada yang mampu untuk tidak berdosa. Tapi bersama hukum yang memerdekakan atau bersama kasih karunia Tuhan atau firman ini, Alkitab ini yang kita baca tiap hari, kita biasakan, kita intim dengan Alkitab, kita intim dengan secara hal-hal apapun, tidak ada celah sama sekali kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan dengan penuh Roh Kudus. Misalnya kita bangun pagi, yang anak-anak lah, kalau dia misalnya dibangunkan ketika dia lagi enak tidur, ketika dibangunkan sama orang tuanya, dia tidak akan marah. Bangun, dia tidak akan marah. Mama sebentar gini-gini, tidak. Kenapa? Dia bilang hormatilah orang tuamu. Nah, dia dengan sukacita dia bangun. Dan dia akan rasakan, oh ya kalau bangun pagi lebih segar, lebih apa, walaupun liburan misalnya seperti itu. Kemudian ibu misalnya ditegur sama bapak, oh itu tolong ya uang itu dijaga-jaga misalnya, kayak begitu tuh. Tapi kalau dia bilang, oh papa pelit tuh gini 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 gini, berarti dia tidak ada hukum yang memerdekakan itu, tidak ada firman Tuhan dalam kehidupannya. Baru dibilang gitu sama suami, langsung marah-marah. Itu yang kalau ibu sebelah itu si Anu, oh, suaminya kasih berapa aja gini gini. Nah, jadi di mana? Di mana? Dan si ibu nanti akan apa? Coba, ketika dia melawan begitu, hatinya akan tidak tenang. Setelahnya dia tidak akan tenang. Setelah dia kesel sama suaminya, suaminya mungkin agak ngambek, pergilah sebentar dari rumah. Akhirnya dia ada penyesalan, tidak ada rasa merdeka kan? Nah, seperti itu. Bapak juga, bapak misalnya lihat lagi baca apa, lagi nonton, diganggu sebentar tidak bisa. Nah, itu hal-hal kecil begitu. Kalau kita sudah apa dari rumah, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin luar biasa kita akan rasakan. Yang di sini saya tidak akan bisa, nggak akan saya bisa gambarkan. Harus dialami sendiri. Karena apa? Cobaan pun banyak, tapi kalau kita yakin dan percaya, Tuhan itu pasti akan bersama kita. Tuhan tidak melebihi kemampuan kita memberikan cobaan. Kita yakin cobaan ini walaupun jelas-jelasnya, memang saya belum, terus terang saya pribadi belum mengalami, tapi saya yakin kalau jika kita belum makan pada saat itu, tidak mungkin ada tetangga yang membiarkan kita, oh itu si Anu kelaparan, ada cara Tuhan. Ya kita entah dengan cara Tuhan bagaimana kita dapat makanan. Jadi tidak pernah istilahnya kata terlambat. Jadi sebenarnya pada hal-hal apapun itu Tuhan selalu hadir. Yang penting kita setia. Nah, pada kesempatan ini untuk hukum yang memerdekakan ini itu ternyata luar biasa dampaknya. Jadi bukan hal yang sepele, tapi ini merupakan hal yang ya dan tidak. Jadi ibaratnya ada dua sisi yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita pilih. Ya dan tidak. Kehendak bebas kita, free will kita. Kita mau yang A atau B, itu aja, tidak ada pilihan. Dan benar-benar. Dan singkat ceritanya, kalau saya agak melebar, kita nanti akhirnya semua ke Wahyu. Wahyu apa? Tuhan adili kita nih, baik yang mati maupun yang hidup. Kiri dan kanan. Yang berdosa dan tidak. Dan yang tidak berdosa itu hanya dibilang Alkitab. Hanya dibilang kitab. Tunggal, kitab berarti sedikit. Dan yang pendosa-pendosa itu ternyata banyak karena dibilang kitab-kitab. Bisa buka di Wahyu. Nah, intinya apa? Ujungnya nanti kita tuh jangan sampai ada penyesalan. Karena ketika kita sudah berakhir nafas kita, tidak ada lagi rewind untuk mengulang, tidak. Jadi mumpung masih ada waktu, mari
dalam kehidupan kita. Kita menjalankan hukum yang memerdekakan ini. Firman Tuhan, kita menjadi firman Tuhan. Orang lihat kita sebagai firman Tuhan. Nah, misalnya lagi nih, ada contoh. Kita nih, lagi ibadah ya. Hari Minggu, tiba-tiba kita udah selesai ibadah, udah diberkati, dapat berkat. Pas di jalan ini, kayak saya lah. Saya tidak punya kendaraan, saya nyebrang misalnya. Ketika saya nyebrang, saya hampir keserempet. Belum kena, hampir keserempet sama motor atau mobil. Duh, di situ kalau kita sudah bisa memenangkan, kita tidak akan, kita mungkin ya Tuhan tolong. Kita sekian detik kita berdoa, minta kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Untuk mengapakan hukum hukum yang memerdekakan ini, untuk melakukan firman Tuhan ini. Itu loh salah satu. Kalau tidak salah itu buah roh itu yang terakhir, pengendalian diri. Bayangkan sekian detik kita bisa mengendalikan diri. Ya tapi akhirnya apa? Kita enak. Kita tidak emosi. Kenapa ya keuntungannya? Ketika misalnya saya bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri, tidak emosi ketika saya menyeberang hampir keserempet, banyak hal-hal yang membuat kita jadi luar biasa sukacita. Kenapa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Satu, tidak emosi. Orang mungkin lihat ya, ini secara dunia lah. Orang lihat, oh si A itu kayaknya baru pulang dari gereja. Dia mau hampir keserempet, tapi dia tenang aja, dia tidak emosi. Padahal jelas-jelas misalnya yang salah itu yang si motor atau bagaimana. Tapi kita tidak ada merasa sesuatu hal yang luar biasa. Karena hati kita ini itu merdeka. Kita tidak terapakan dengan dosa, dengan salah seperti itu. Ya kita ya udah dengan tenang kita bilang. Dan itu bisa. Saya bilang tidak bisa. Kita bisa kok menuju sempurna. Tuhan Yesus datang itu standar level bahwa kita bisa seperti Tuhan Yesus. Bisa. Nah sekarang kitanya mau nggak untuk gitu? Kita Tuhan bikin tidak berdosa, tapi sekarang mau berdosa nggak? Mau berdosa bisa, tapi tidak mau berdosa juga bisa. Jadi semua dari kita. Nah di terakhir ini saya mau bilang bahwa Tuhan minta nih untuk firman Tuhan ya ada 4. Jadi pertama, tolong firman Tuhan ini atau hukum yang memerdekakan ini diterima. Kalau kita membaca firman Tuhan diterima dulu, jangan kita respon. Jadi kita terima, kita apakan, terus yang selanjutnya kita pahami atau kita renungkan. Ini nih, proses pahami renungkan nih kadang-kadang kita tidak lakukan. Langsung kita hanya dengar, kita menjudgment tidak sesuai dengan kita punya hati. Ini susah ini, atau kita langsung bilang susah ini, bagaimana firman Tuhan mau hidup dalam Roh Kudus mau hidup dalam kehidupan kita, ya susah. Kemudian itu tadi satu, kita terima, kedua kita renungkan, ketiga kita lakukan. Itu permintaan Tuhan. Kemudian yang keempat, ini yang kita juga harus PR kita, bukan cuma dilakukan, tapi dibagikan. Dengan penyampaian, dengan kita ketemu atau apapun sharing, Tuhan kasih waktu, seperti itu. Di sini sebelum saya menutup, saya tertarik masih dekat-dekat dengan Yakobus ini, yaitu saya ambil dari Yakobus 1 ayat 25. Izinkan saya membacanya. Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 25. Begini, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ada 2 garis atau 2 kalimat ini yang saya sangat tertarik. Ya ini yang mungkin saya sendiri juga pernah atau suka melakukannya, yaitu mendengar untuk melupakannya. Jadi Tuhan di firman-Nya udah tahu bahwa kita manusia itu lemah, sering kayak begini, mendengar untuk melupakannya. Ya untuk apa mendengar kalau untuk melupakan? Ya tapi itulah manusia. Nah ini Tuhan udah kasih warning. Bagaimana cara kita untuk ini nih? Kita garis bawah ini. Manusia sering mendengar untuk melupakannya. Aduh, luar biasa. Jadi tolonglah kita sama-sama untuk kasihan Tuhan Yesus sudah sampai menulis seperti ini. Yaitu mengingatkan ke kita
Ya kalau mendengar ya teruslah dengan tahap selanjutnya. Jadi bukan mendengar untuk melupakan. Terus yang terakhir ini di kalimat terakhir, koma, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita yang melakukan sesuatu hal-hal yang berbau dengan hukum yang memerdekakan atau bisa dibilang kasih karunia atau firman Alkitab atau Roh Kudus sendiri yang udah dalam hidup kita, itu kita akan berbahagia dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat. Nah, demikian yang saya sampaikan. Tapi kembali lagi di penghujung ini saya mau kasih ya sedikit ilustrasi atau apalah. Jadi ini ada Jupu versus Juhi. Jupu versus melawan Juhi. Maaf ya. Jadi ini, Jupu itu adalah jubah putih. Juhi itu adalah jubah jubah hitam. Jadi kita ini sebenarnya sudah pakai jupu, sudah pakai jubah putih loh, ya. Hati-hati, kita ini sudah pakai jubah putih. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, keinginan kita masih ada untuk membuat jubah hitam. Mulai dari bahan yang kita buat, akhirnya kita jahitkan, akhirnya terjadilah jubah hitam itu. Dan akhirnya jubah hitam itu kita pakai, menutup jubah putih kita yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Jadi mari PR kita bersama-sama. Jangan sampai kita membuat jubah hitam itu. Jangan terpengaruh oleh promosi jubah hitam. Tapi kita kalahkan. Kalaupun seandainya jubah hitam udah kita jahit, ayo kita hancurkan, kita bakar. Ataupun jubah hitam itu terpakai sama kita, ada semangat roh kita bersama Tuhan Yesus untuk menanggalkannya. Biar tinggallah jubah putih yang selalu ada, kita pakai atau bisa dibilang yang bersemayam dalam kehidupan kita, yang kita gunakan dalam tubuh kehidupan kita. Demikian Tuhan memberi firman kepada kita, karena jemaat diminta lakukanlah dan saksikanlah firman Tuhan, karena kita yang percaya adalah pelaku dan saksinya. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kami Kau sempatkan untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni hamba-Mu Bapa, jika menyampaikan firman itu yang disampaikan dengan tidak sempurna ya Bapa. Kiranya Kau sempurnakan dalam hati kami Bapa, sehingga kami dapat benar untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami yang tengah mengalami segala macam tantangan dan cobaan Bapa. Pemerintah kami bersama-Mu Tuhan, dipimpin oleh-Mu, dapat dengan secara bertahap untuk menanggulanginya Tuhan. Yang semua kita sudah tahu Tuhan, yaitu wabah COVID-19 ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati Bapa, kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang kabarnya jenis virus Omikron ya Bapak, yang semakin bertambah berlipat-lipat Bapak. Memang sudah diprediksi seperti itu Tuhan. Tapi dengan adanya ini Bapak, membuat kami menjadi terhambat, bisa dibilang seperti itu dalam kehidupan kami, dalam kami bernegara dan berbangsa Tuhan.
karena sedikit banyak akan mengganggu segala proses kehidupan. Tapi biarlah Bapa, dengan adanya wabah ini ataupun segala tantangan dan cobaan ini membuat kami semakin kuat hanya bersandar padamu Tuhan. Karena seperti firman yang hidup yang telah kau sampaikan, kami harus bersandar pada hukum yang memerdekakan sehingga kami merasa bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja di dunia ini, dan sampailah pada gereja kami Tuhan, dengan segala pergumulan di gereja kami Bapa. Bisa dibilang Bapa ini pergumulan kami yang cukup lama Bapa, secara manusia, secara keinginan kami Tuhan ingin memiliki lahan dan juga gereja Tuhan. Engkau tahu bahwa lahan sudah tidak bisa yang lama Tuhan. Kami sekarang lagi menuju ke lahan dan gedung yang setelahnya Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan kami nantikan. Biarlah kami yang penuh dengan dosa dan salah ini Bapa, Kau layakkan sehingga kami layak untuk dapat merasakan, mengalami gedung gereja secara fisik-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami jika kami membuat terrealisasinya lahan dan gedung itu cukup lama Bapa. Biarlah hanya waktu-Mu Bapa. Waktu-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat GPIB Sola Gracia Bapa, yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri Bapa. Sertai kami semua Bapa, khususnya untuk Ibu Pendeta, sehingga dia terus senantiasa sehat dalam memimpin kami Bapa menuju kemuliaan-Mu Bapa, sehingga kami dapat memahami segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara dan dalam relasi sosial kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat masing-masing, kami yang mengalami berbagai tantangan dan cobaan. Secara dunia kami lemah, secara dunia kami tidak mampu Tuhan, tapi karena Engkau-lah kami dimampukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Bapa, doa kami masih banyak yang ingin kami panjatkan Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau telah menyempurnakan mengetahuinya Bapa. Inilah Bapa doa kami yang tiada sempurna ini Bapa, disempurnakan oleh doa-Mu yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita. Kiranya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa terlaksananya ibadah keluarga kita ini. Berikutnya kita masuk kepada berkat. Mari kita menyerahkan hati kita. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.